Bab 3 Pelayanan Publik. Pengantar bab. Setiap orang ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari semua orang yang memberikan pelayanan kepadanya. Karena kodratnya semua orang ingin merasa dihargai dan dipentingkan oleh orang lain. Dalam konsep pelayanan ada beberapa kaidah dan peraturan yang harus diperhatikan agar tujuan pelayanan dapat terpenuhi dengan maksimal, yaitu kepuasan orang lain atau orang yang dilayani. Apalagi dalam konsep bisnis, pelayanan menjadi salah satu penentu bagaimana keberlanjutan bisnis, karena jika tanpa pelayanan yang baik, tentunya konsumen tidak akan mau melakukan transaksi kembali. Tujuan umum. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep pelayanan publik dalam kaitannya dengan dunia bisnis. Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari bab ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai konsep pelayanan publik, menjelaskan ruang lingkup pelayanan publik, menjelaskan asas, prinsip dan standar pelayanan publik, menjelaskan kewajiban dan larangan dalam pelayanan publik. Materi bab A. Pengertian dan istilah pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan 7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Hal ini dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan 7/2003 disebut pemberi pelayanan publik. B. Ruang lingkup pelayanan publik. Ruang lingkup dari pelayanan publik adalah 1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Ruang lingkup tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 3. Pelayanan barang publik meliputi A. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. B. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dan C. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pelayanan atas jasa publik meliputi A. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. B.
Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan. C. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Pelayanan publik dimaksud harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. 6. Pelayanan administratif meliputi A. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. B. Tindakan administratif oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. C. Asas, prinsip, dan standar pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu 1. Kepentingan umum. Asas kepentingan umum berarti pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. 2. Kepastian hukum. Asas kepastian hukum memberikan jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. 3. Kesamaan hak. Dalam memberikan pelayanan, aparatur negara tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 4. Keseimbangan hak dan kewajiban. Asas ini berarti pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 5. Keprofesionalan. Keprofesionalan berarti pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 6. Partisipatif. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 7. Persamaan perlakuan tidak diskriminatif. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil atau dengan kata lain pelaksana pelayanan harus bersikap imparsial kepada stakeholders. 8. Keterbukaan. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 9. Akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. 11. Ketepatan waktu. Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Sedangkan asas-asas pelayanan publik yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah 1. Transparansi. Transparansi berarti bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional. Pelayanan publik harus mengikuti asas kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak. Dalam memberikan pelayanan, aparatur negara tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 6. Keseimbangan hak dan kewajiban. Asas ini berarti pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
Selain asas-asas pelayanan publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga mengatur tentang prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu 1. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 2. Kejelasan. Kejelasan akan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan persoalan, sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 3. Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 4. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 5. Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 6. Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika. 8. Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 10. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. Di samping itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga menjelaskan tentang standar pelayanan publik yaitu 1. Prosedur pelayanan. 2. Waktu penyelesaian. 3. Biaya pelayanan. 4. Produk pelayanan. 5. Sarana dan prasarana. 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. D. Hak penyelenggara pelayanan publik. 1. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya. 2. Melakukan kerjasama. 3. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban penyelenggara pelayanan publik. 1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan. 2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan. 3. Menempatkan pelaksana yang kompeten. 4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. 5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. 6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. 8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan. 9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya. 10. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik. 11. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan, dan 12. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban bagi pelaksana pelayanan publik. 1. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara. 2. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala. G. Larangan bagi pelaksana pelayanan publik. 1. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. 2. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara. 4. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara. 5. Melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. H. Perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan publik. 1. Adil dan tidak diskriminatif. 2. Cermat. 3. Santun dan ramah. 4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut. 5. Profesional. 6. Tidak mempersulit. 7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. 8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. 9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan. 11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik. 12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. 13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki. 14. Sesuai dengan kepantasan. 15. Tidak menyimpang dari prosedur. Latihan. Jelaskan mengenai konsep pelayanan publik. Apa saja asas dan prinsip pelayanan publik? Jelaskan apa saja kewajiban dan larangan bagi pelaksana pelayanan publik. Berikan contohnya. Ceritakan pengalaman Anda dalam melakukan dan menerima pelayan publik baik positif maupun negatif. Rangkuman. Pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara kepada masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Asas-asas pelayanan publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Selain itu, dalam peraturan-peraturan tersebut juga diatur hak, kewajiban, dan larangan pemberi pelayanan publik serta perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan publik yaitu, adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan, dan tidak menyimpang dari prosedur.